Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis yang insyaallah kita berharap menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya. Yang mana di dalam majelis ini insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran yang sangat penting tentunya, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Dan termasuk di antara pentingnya kita mempelajari ilmu bahasa Arab adalah agar kita bisa memahami kata demi kata dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah berfirman dalam bahasa Arab, Nabi bersabda dalam bahasa Arab, dan tentunya kalau kita memahami kata demi kata ini, insya Allah itu akan memudahkan kita di dalam mengambil faedah dan memahami apa yang menjadi maksudnya Allah dan maksudnya Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pemirsa, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Nabiyyah karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kita sudah sampai jilid yang ketiga ya, kitab jilid yang ketiga dan sudah ada di pelajaran yang keempat. Sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-11 dari pelajaran keempat itu. Bisa dibuka bukunya ya, buku yaitu jilid yang ketiga halaman 47. Nah, baiklah para pemirsa, di sini latihan 11 ya, mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita yaitu hat ya, datangkan ya jam al-asma'il atiyah ya, bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Ini ada 4 kata isim, yatimun, kuflun, ya, jihatun, dan abidun. Nah, mu'alif meminta kita untuk mendatangkan atau memberikan dari fi'il isim jamaknya ya, jamak dari isim-isim ini. Ini bentuk tunggal, silakan dituliskan yaitu bentuk jamaknya. Baik, silakan bisa dikerjakan dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Silakan dikerjakan dan di-pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai ya, coba kita bisa lihatnya, kita cocokkan jawabannya. Nah, untuk kata yang pertama yaitu kata yatimun. Nah, kata yatim ini di dalam bahasa Arab ya itu bentuk tunggal. Nah, bentuk jamaknya itu jamaknya adalah jamak taksir ya, bukan jamak yang salim ya. Jamak taksir itu kan bentuk jamak yang bentuknya itu ya ada yang mengatakan tidak peraturan atau ada yang mengatakan ya tidak ada rumusan tertentu ya. Ini sesuai dengan kebiasaan dari orang-orang Arab ketika mengucapkan bentuk jamak dari suatu kata benda. Nah, berbeda halnya dengan ketika menyebutkan jamak mudzakkar salim misalkan seperti itu. Maka jelas di sana itu di akhir katanya tinggal ditambahkan waw nun atau ya nun, itu kan jamak mudzakkar salim. Atau jamak muannats salim misalkan tambahkan dengan alif ta di belakangnya. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi ada rumusan-rumusan yang itu berbeda-beda antara satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, kita ambil contoh di sini. Ini ada kata yatimun. Nah, kata yatimun ini bentuk jamaknya dalam bahasa Arab itu ya bisa ya ditulis dengan kata ya yatama ya. Ya, yatama ya seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk jamak dari kata yatim ya. Nah, bisa juga ini bentuknya ya kata jamak taksir dari yatim ini bisa juga dari kata aitam
Jadi bisa yatama, bisa aitam. Nah, ini bentuk jamak taksir dari kata yatimun. Ya, aitam. Ya. Makanya kalau sering kita melihat ada darul aitam, berarti di sana itu ya apa namanya tempat untuk menampung anak-anak yatim ya. Yatama bisa menjadi masuk ya, kaful yatama ya, yatama ya untuk menanggung beban anak-anak yatim ya. Jadi bisa dua-duanya, yatama atau aitam. Jadi yatimun satu yatim, yatama atau aitam ini berarti banyak anak ya yatim. Nah ini contoh bentuk jamak taksir ya. Jadi kalau nanti bisa kita lihat bedanya ya, misalkan dengan jamak mudzakkar salim atau muannats salim. Nah sekarang kita coba lihat kata yang berikutnya yaitu kata kuflun. Nah kata kuflun ini ya artinya kan kunci ya, dan dia bentuk jamaknya juga bentuk jamak taksir ya. Jadi akfalun ya. Nah ini bentuk jamak dari kata kuflun atau falun. Jadi banyak kunci. Kalau kuflun satu kunci, falun banyak kunci. Nah, lalu ada kata jihadun. Nah, kata jihadun ini bentuk jamaknya adalah jihadun. Nah ini. Nah, kalau kata jihadun seperti ini, ya kan di belakangnya cuma tinggal tak marbutohnya diganti dengan alif dan tak maftuhah ya, tak seperti ini. Maka ini ya nanti semua yang seperti ini namanya ini jamak muannas salim ya, jamak muannas salim. Nah, jadi jihadun jamaknya jihad. Jihad itu arah ya, arah atau sisi. Ya, jamaknya itu adalah jihadun ya. Nah, ada kata yang mirip dengan ini ya, tapi dia memiliki jamak bentuknya taksir ya. Misalkan ya maknanya juga hampir sama, yaitu kata wajhun ya, supaya tidak salah ya. Jadi ya, jadi kata wajhun, nah ini bentuk tunggal ya, bentuk tunggal. Nah bentuk jamaknya apa? Bentuk jamak dari wajhun ini adalah aujah. Jadi bentuk jamaknya adalah aujahun. Ya, aujahun. Nah, nah ini bentuk kalau wajhun ya jamaknya aujahun. Nah ini adalah jamak taksir ya, jamak taksir. Berbeda dengan ini jamak muannas salim ada alif ta di belakang. Ini jamak taksir. Maknanya bersamanya wajah, sisi ya. Kalau dalam penggunaan ya kalau jihah ini lebih kepada sesuatu yang empiris ya. Kalau wajah ini digunakan sisi bisa secara maknawi ya. Bisa bermakna wajah atau muka ya. Bisa juga bermakna sisi ya atau pendapat ya atau ya dari sisi secara maknawi. Nah, itulah dari mana aujahun ini. Jadi ini mirip tapi beda ya. Jadi ini beda antara kalau jihadun zaman jihad, kalau wajhun namanya aujah. Nah, yang terakhir ada kata abidun. Nah, kata abidun ini juga menarik. Nah, kata abidun ini memiliki bentuk jamak muannas salim. Seperti kalau jamak muannas salim dia menjadi a ya bi ya abiduna. Nah, ini contoh jamak muannas salim ya. Jadi di belakangnya ditambahkan
waw dan nun. Nah ini waw nun ini ciri dari ya afan kurang alifnya. Ya. Baiknya abiduna ada tambahan waw nun di belakangnya ini yang menunjukkan dia adalah jamak uh, ya jamak mudzakkar salim ya jamak mudzakkar salim. Abiduna. Nah, kata abidun selain bentuk jamaknya abiduna dia juga punya bentuk jamak takdirnya yaitu ubadun ya. Nah, nah ini contoh ya satu kata memiliki dua bentuk jamak ya. Ada jamak dari mudzakkar salimnya abiduna ya. Lalu juga ada jamak yaitu jamak taksirnya yaitu ubadun. Nah, nah dalam penggunaan kedua kata ini abiduna ini lebih menekankan kepada sifat menghamba dari seorang hamba, perbuatan menghamba itu. Adapun kalau penekanannya dalam ubad ini penekanannya kepada hamba yang ahli ya dalam menjadi orang yang benar-benar ahli dalam menghamba atau dalam beribadah ya ubadun. Nah, nah ini bentuk jamak ya dari masing-masing kata ini ya dari yatimun, buklun, jihadun dan abidun. Nah, terakhir dari pelajaran yang keempat ya mu'alif menyampaikan kepada kita ada gambar tangan seperti ini ya. Ada gambar tangan seperti ini dan kemudian di situ dijelaskan ya nama ini jari jempol ya. Kalau dengan tangan kanan itu kan gambar tangan kanan seperti ini ya seperti ini. Jadi itu yang ini namanya al-ibhamu jempol ya al-ibhamu ya. Lalu yang telunjuk ya telunjuk ini adalah as-sababatu ya as-sababatu. Lalu yang tengah ini ya yang tengah ini adalah al-wusta ya al-wusta. Lalu yang jari manis kita yaitu namanya al-binsiru atau al-binsoru ya al-binsiru atau al-binsoru. Nah, dan terakhir jari kelingking ya jari kelingking ini namanya al-khinsiru atau al-khinsoru. Nah ini nama-nama jari ya. Jadi ibham, sababah ya, lalu al-wusta ya, al-binsir dan al-khinsir. Nah, jadi ini 5 jari kita. Dan lalu ini ada tambahan sedikit ini umbulatun. Apa itu umbulatun ya? Umbulatun itu ya maknanya bahwasanya ini satu potong ruas jari ya satu potong ruas jari ini adalah namanya umbulatun ya umbulatun ya. Jadi bisa dimaknai bahwasanya ini satu sendi lah gitu ya satu sendi dari jari umbulah. Nah, dan lalu kemudian di sini ada kata rohah ya rohah ya kalau sama makna bahasa rohah ini istirahat ya. Nah, ini kan bisa dijadikan tumbuhan kalau kita ya bersandar atau duduk atau kan mempunyai di situ jadi dikatakan sebagai rohah. Nah, jadi demikian mungkin para pemirsa ya terkait dengan nama-nama ini bisa kita ulangi untuk lebih dihafalkan ya. Al-ibhamu, as-sababatu, al-wusta, al-binsiru, al-khinsiru. Ya, jadi ini 5 jari kita. Ya, al-ibhamu, sababatu, al-wusta, ya, al-binsiru dan al-khinsiru. Nah, mudah-mudahan bisa dihafalkan ya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan demikian kita selesai dari pelajaran yang keempat ya, pelajaran keempat dari kitab jilid yang ketiga. Nah, mudah-mudahan dengan semua yang sudah kita pelajari ya dari pelajaran keempat ini menambahkan ilmu kita terkait dengan bahasa Arab dan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.